Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Ahmad SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri Alu, Kabupaten Polowali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Jadi, maksudnya apa ya? Maksudnya, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu pula dengan minat, gaya belajar, kemampuan berpikir pasti berbeda. Nah, disinilah usaha kita sebagai guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman belajar di kelas dan mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Selanjutnya, melakukan penilaian berkelanjutan. Guru harus memahami 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat murid anak pasti berbeda-beda. Jadi, minat adalah salah satu motivasi anak sehingga anak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, berbicara dengan guru sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, yaitu diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiga-tiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari dan berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang menunjukkan murid berlatih dan memahami konten atau isi dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk yaitu bukti atau karya yang menunjukkan murid telah paham dengan cara membedakan produk atau karya sebagai hasil belajar murid, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Jawabannya tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sananya, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi.
sehingga kebutuhan murid terpenuhi. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dalam pelaksanaan berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Itulah tadi pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.